Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah token meme coin ya, yaitu Baby Doge. Di perdagangan hari ini, Baby Doge itu ada di kisaran 0, waduh nolnya banyak banget. 0,08 kali 12,74. Kalau kita lihat memang pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami downtrend. Jadi kita akan coba untuk ulas ya seperti apa peluangnya, apakah dalam waktu dekat Baby Doge ini ada potensi buat melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat ya dari di sini ada beberapa news yang 5 hari lalu, 2 minggu lalu juga muncul, yaitu adalah Baby Doge yang masuk ke dunia metaverse lewat NFT skin dari Decentraland. Jadi Decentraland adalah salah satu developer game yang mana kemarin booming ya dengan koinnya Mana, dan sekarang ini sudah dapat good news atau sentimen positif lah untuk Baby Doge NFT where their custom skin on Decentraland. Jadi ini sebuah lonjakan yang bagus untuk meme coin, yang mana kalau kita perhatikan meme coin sejak di bawah Doge dan juga melahirkan meme coin lain ya yang seru banget kompetisinya, dimana semakin lama meme coin itu semakin punya utility. Jadi kalau dulu Dogecoin kan dibawa atau diluncurkan itu karena memang iseng bikin koin yang ya memang kegunaannya nggak terlalu diperhitungkan buat utility, melainkan hanya sebuah meme untuk lucu-lucuan. Tapi ternyata meme coin yang sekarang ini sudah semakin berkembang, seperti halnya Shiba. Baby Doge juga merupakan salah satu meme coin yang punya potensi bagus kalau kita mungkin bisa melihat untuk jangka waktu yang panjang. Cuman kalau sementara ini teman-teman, fundamental sangat-sangat menentukan ya. Kondisi market untuk saat ini itu masih belum begitu bagus. Kita tahu ada krisis, ada inflasi, beberapa negara juga kemarin udah dinyatakan bangkrut, kemudian ada perang di Ukraina dan juga Rusia, terus juga ada Cina yang lockdown, dan juga beberapa negara yang memang terlilit utang yang begitu besar ya, inflasi dan lain sebagainya. Jadi untuk kondisi saat ini Baby Doge masih terbilang dalam posisi downtrend. Kalau kita lihat dari jangka waktu yang agak panjang sejak pertama kali diluncurkan, itu di 2021 di bulan November ini cukup bagus sebenarnya. Tren-tren awal peluncuran dari Baby Doge bahkan sempat naik di bulan Januari, dan juga sekarang kondisinya ya kita tahu FOMO-nya udah habis ya. Sekarang tinggal seperti apa pergerakan dari Baby Doge ke depan. Teman-teman, salah satu indikator yang aku memang sangat percayai adalah volume perdagangan. Kalau di sini kita melihat volume perdagangan dari exchange Maxi, kita bisa melihat adanya sesuatu penurunan ya dari segi volume perdagangan. Artinya apa teman-teman? Artinya investor ini sudah semakin sedikit yang memperdagangkan Baby Doge, baik yang melakukan akumulasi ataupun yang melakukan penjualan, sehingga volume perdagangannya cenderung menurun seperti sekarang ini. Dan kapan Baby Doge kira-kira akan melanjutkan kenaikan? Nah, biasanya ada dalam sebuah siklus ya. Jadi siklusnya itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi ini adalah sebuah fase di mana market crypto itu ketika rally maka dia akan memunculkan money flow seperti ini. Jadi pertama yang pastinya ciri-ciri market itu akan naik adalah Bitcoin. Bitcoin adalah bisa dibilang ibunya seluruh koin. Kalau Bitcoinnya nggak naik, altcoin yang lain kemungkinan nggak bakal naik teman-teman. Jadi biasanya dalam ketika fase bull run itu Bitcoin lah yang paling pertama naik. Biasanya altcoin akan ya santai-santai aja, nggak terlalu tinggi naiknya, tapi Bitcoin biasanya adalah perform well. Terus setelah Bitcoin, selanjutnya adalah giliran Ethereum yang biasanya bakalan naik nih. Jadi Bitcoin sudah semakin uh, biasa untuk pergerakannya, nggak lagi impulsif naiknya, tapi Ethereum itu naiknya cukup gila-gilaan. Kemudian akan dilanjuti dengan fase ketiga, yaitu large coin. Jadi koin-koin lain yang juga punya market cap besar seperti BNB, Solana, Avalanche dan lain sebagainya itu biasanya dapat kesempatan naik di fase ketiga.
Dan yang terakhir adalah fase old season. Ini adalah fase di mana banyak koin-koin yang bakalan naik seperti Web3, kemudian ada Metaverse, dan biasanya meme coin di sini diletakkan meme coin everywhere. Jadi di sini adalah kesempatan meme coin itu bisa naik signifikan. Biasanya meme coin akan diletakkan di fase paling akhir setelah seperti koin-koin Uniswap, ya Decentral DEX gitu ya. DEX, terus juga ada Web 3.0, Metaverse. Nah, setelah koin-koin demikian naik, biasanya meme coin ada di posisi terakhir. Dan karena Baby Doge adalah salah satu yang termasuk meme coin juga, jadi kemungkinan dia akan naik di akhir, teman-teman. Di akhir dari fase bull run. Nah, karena kemarin kita melihat ya, di bulan Januari ini 2022 kan, kalau kita berkaca sama chart Bitcoin di tahun tersebut, Bitcoin itu mengalami penurunan di mana. Nah, ini Januari. Nah, di kisaran harga sini dia kan sudah mengalami penurunan nih, tapi kenapa Baby Doge naik? Ini adalah salah satu teori yang bisa menyatakan bahwa ini valid ya untuk season-season seperti ini. Jadi kalau melihat dari petunjuk dari fase-fase demikian, maka kita bisa mengetahui bahwa saat ini sebenarnya belum fase di mana market terutama untuk meme coin itu bisa dibawa naik, teman-teman. Jadi kita harus sabar dulu. Bagi teman-teman yang memang sudah holding, teman-teman bisa staking aja untuk Baby Doge kalian, gunakan untuk jangka panjang aja, mungkin sampai next halving ya di tahun 2024. Di sana kita mungkin bisa melihat potensi-potensi yang bagus untuk market. Karena untuk saat ini kan masih banyak inflasi, terus juga ya kita dibayangi dengan kenaikan suku bunga yang mana nanti akan menyebabkan dolar naik, investor banyak lari ke dolar, tentunya kripto tentunya mungkin bisa saja ditinggalkan perlahan-lahan, mungkin hanya sedikit yang masih bisa survive. Jadi sementara waktu aku sendiri lebih prefer kalau market mungkin bakalan downtrend sampai 2024, ya mungkin sampai 2023 akhir lah kira-kira, mungkin baru ada tanda-tanda market akan melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, posisi dari Baby Doge sendiri dia sudah kena reject nih, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, di sini dia dapat rejection ya dari EMA 200 yang merupakan garis biru ini. Jadi dia sempat untuk break up di sini, cuman akhirnya dia membuat swing low yang baru ya, yang cenderung terreject di EMA 200-nya. Ini bukan merupakan tanda yang bagus, teman-teman, karena kita selalu menggunakan EMA 200 ini untuk menentukan arah tren. Ketika tren bearish, biasanya memang EMA 200-nya ada di atas daripada chart. Dan bila kita melihat posisi saat ini, kecenderungannya cenderung kurang begitu bagus untuk Baby Doge, dan aku percaya Baby Doge bisa turun, teman-teman, sampai ke garis trendline di sini, karena kita melihat Baby Doge ini ada berpotensi membuat bearish pennant ya, atau pola continuation buat bearish ya. Untuk fase bearishnya masih belum berakhir, kita masih harus berhati-hati, teman-teman. Cuman teman-teman harus bisa juga untuk melihat kondisi ini sebagai kesempatan kita buat ambil barang di harga yang murah ya. Kalau kita memang niatnya mau invest long term, ya udah teman-teman bisa simpan aja, yang udah terlanjur beli bisa di staking dulu. Tapi buat yang mau masuk, mendingan jangan masuk dulu. Kita mungkin bisa melihat potensinya nanti drop lebih dalam dari harga saat ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk area support terdekatnya itu ada di kisaran 0,08 kali 1195, dan untuk next support berikutnya itu ada di kisaran 0,09 kali 986, dan itu merupakan kondisi yang sangat potensial untuk saat ini. Kalau kita lihat potensi penurunannya masih bisa sampai ke 7,5%, atau lebih dalam lagi mungkin bisa turun sampai ke 22%. Mungkin di area di sini mungkin baru akan menemukan rejection kembali, dan ya bisa dibawa naik terlebih dahulu, teman-teman. Mengingat ini merupakan opportunity juga ini buat teman-teman yang mau untuk ambil short kalau ini ada di market future ya.
Kalau di sini sih ada di perpetualnya Maxi, jadi teman-teman bisa untuk tradingkan di market futures, tapi di beberapa exchange mungkin belum ada untuk Baby Doge, jadi ya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Cuma kalau dalam kondisi saat ini aku lebih cenderung untuk bear ya, dari beberapa indikasi seperti volume perdagangan, kemudian juga ada EMA 200 yang kita bisa gunakan, dan juga sekarang kalau kita lihat di sini nggak ada event lain teman-teman, jadi ya belum ada event ya untuk kelanjutannya seperti apa, karena event juga cukup berpengaruh untuk Baby Doge. Kalau udah ada semacam rumor, kemudian di harga-harga saat itu biasanya akan ada kesempatan buat market naik. Setelah newsnya muncul, harga kembali drop. Jadi karena kondisinya kayak gini, jadi ya ini teman-teman bisa perhatikan area-area support yang sudah aku sebutkan tadi, dan seperti apa potensi penurunannya untuk Baby Doge. Biasanya aku ambil di sini, terus kita pindahkan ke neckline, maka kita akan menemukan level potensial dia buat dituju teman-teman untuk long termnya. Ya mungkin di tahun 2023 kita bisa melihat Baby Doge itu ada di harga, waduh ini sudah harga minus ya, mungkin akan ada redenominasi ke depannya untuk menyeimbangkan harganya supaya tidak terlalu banyak nol di belakang koma teman-teman. Jadi kita tunggu aja seperti apa keputusan dari Baby Doge, karena kalau di sini di chartnya itu tertulis minus ya, minus 0, sekian, dan itu nggak akan mungkin teman-teman. Jadi menurut aku kalau harganya memang terlampau drop, kemungkinan akan ada ya seperti penyesuaian harga token. Mungkin ada beberapa token yang akan di burn ke depannya supaya bisa menyeimbangkan harganya, sehingga harganya bisa naik dengan mengurangi supply-nya. Dan tentunya ini masih belum terlihat untuk saat ini, dan potensi untuk Baby Doge mengalami penurunan memang masih bisa untuk kita lihat jangka pendeknya, mengingat teman-teman Bitcoin hari ini itu cenderung kurang begitu bagus ya untuk performnya. Kalau kita lihat dia sempat kemarin itu keluar dari area bearish flag atau ascending channel, di sini sempat fake out, tapi dia akhirnya masuk lagi, dan saat ini ketahan di area resistance yang terbentuk dari EMA 200, which is ini cukup bagus, ada potensi kembali dia mengalami rebound. Tapi menurutku sih, melihat kecenderungan pasar, sepertinya ini bakalan terus mengalami penurunan ya. Mungkin jangka pendek mungkin bisa dibawa naik dulu, testing level-level resistance di atasnya, kemudian baru melanjutkan penurunan. Dan tentunya altcoin itu pasti bakalan ngikut untuk pergerakan dari Bitcoin dan juga koin-koin yang lain. Jadi dia tidak akan berdiri sendiri, altcoin ya cenderung mengikuti lah. Terus juga indikasi yang kita bisa gunakan adalah indeks dolar. Hari ini ada di kisaran 106, yang mana ya sudah mengalami koreksi cukup panjang, dan saat ini sepertinya sudah mulai menurun untuk tekanan daripada dolar. Kemungkinan akan segera rebound untuk market dolar, dan tentunya akan mempressure market crypto untuk kedepannya teman-teman. So untuk view aku pribadi itu aja mungkin untuk Baby Doge. Secara fundamental belum ada news baru, terus juga dari teknikalnya punya kecenderungan untuk testing dulu area support di level 0,09 kali 1 sekian ya, 0,09 kali 983, kira-kira itu adalah level-level yang sangat potensi untuk Baby Doge jangka pendek. Jadi jangan dulu buru-buru untuk entry ya, kita melihat adanya potensi bearish penan teman-teman. Semoga aja nggak terjadi, tapi bila mana itu terjadi kita harus tetap prepare. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman yang mau berdiskusi, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join bisa join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.